Dan kalau misalkan demikian itu minimal 100%, at least Bitcoin itu untuk potensi penguatannya bisa mencapai kisaran level. Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saini. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again teman-teman. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk subscribers yang sudah subscribe channel saya, karena for the first time akhirnya mencapai 50.000 subscribers, dan ini adalah something yang perlu kita celebrate. Teman-teman boleh leave comment ya, kira-kira kita celebrate dengan apa? Apakah dengan live streaming atau dengan giveaway atau dengan banyak ya teman-teman ya. Ya anything, kita akan terima saran dari teman-teman sekalian dan kita akan coba consider teman-teman. Anyway, welcome. $40.000 ya. Jadi breakout 40.000, subscribers tembus 50.000. Keren ya. Video update kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang kondisi Bitcoin. Jadi sebenarnya kalau untuk Bitcoin sendiri, mungkin saya pengen kasih lihat sedikit tentang video kemarin ya teman-teman. Jadi kita kemarin tuh sebenarnya sempat ngebahas tentang kondisi si Bitcoin. Ini by the way iklan FBS ya. Karena saya memang biasanya buka platform FBS untuk trading. Nah, anyway teman-teman, kemarin kita sudah sempat bahas ya, bahwasannya di akhir-akhir video saya sampaikan kita ngelihat itu ada something yang berbeda pada kondisi Bitcoin. Kali ini kita testing trendline keramat, tapi dia dropnya nggak signifikan, something wrong. Dan ternyata so far ya, setidaknya keberuntungan berpihak kepada kita, karena memang ternyata confirm Bitcoin itu menunjukkan adanya potensi higher low, dan akhirnya kita break dari dia punya trendline teman-teman ya. I guess ini bakal jadi satu good sign untuk Bitcoin kembali bergerak bullish teman-teman. Tadi ada satu berita juga saya ngecek teman-teman ya, bahwa Bitcoin itu ketika dia break dari 40.000 itu menyebabkan sekitar $50 juta dalam bentuk posisi short terlikuidasi. Nah sebenarnya ketika posisi short terlikuidasi, close-nya itu berubah menjadi long teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kita buy atau kita long, lalu kita close, itu otomatis close-nya dengan short. Nah, sebaliknya ketika kita short, close-nya itu dengan long, teman-teman. Jadi, dalam artian ketika short kita terlikuidasi, itu secara order, otomatis short yang tadinya ada itu menghilang dan otomatis menguatkan demand yang ada pada market, teman-teman. Ya, dalam artian sudah nggak ada lagi nih orang-orang yang nge-short. Jadi, selling order itu yang tadinya jadi beban perlahan-lahan mulai terkikis teman-teman. Dan singkat cerita ya istilahnya itu bisa kita consider sebagai salah satu demand yang akan masuk ke market teman-teman. Alright, nah lebih kurang ini adalah satu kondisi ya yang kita lihat terjadi akibat Bitcoin akhirnya balik ke $40.000. Dan ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan disebabkan juga oleh non-farm payroll serta unemployment rate ya. Walaupun tadi sekilas kita ngelihat dolar itu sempat menguat, cuman kalau teman-teman cek lagi itu dolar sebenarnya kembali melemah teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat ya di dalam pergerakan time frame 1 jamnya setelah dia rebound sesaat dia kembali mengalami koreksi. Dan ini sebenarnya adalah hal yang cukup menarik ya tentunya, karena secara nggak langsung ikut mempengaruhi harga Bitcoin teman-teman. Alright, so untuk analisis Bitcoin hari ini kita akan start dari time frame daily. Jadi basically teman-teman harusnya masih ingat ya dengan analisis kita so far, bahwa kita sempat discuss ini membentuk satu impulsive move, dan saat ini kita memasuki fase korektifnya. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini, sebetulnya kita precisely so far ketahan di kisaran Fibo 78,6%. Dan ini artinya memang sebenarnya secara kriteria sendiri masih dalam kategori sesuai dengan Elliott Wave Theory ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Elliott Wave Theory kalian lihat rules ya atau cheat sheet-nya ya, kalian tinggal cek aja. Nah di sini ada yang menunjukkan angkanya, kayak potensi area-area Fibonacci yang akan dicapai oleh si pergerakan ya. Oh ini gambarnya kurang HD, kita mesti cari yang lebih HD. Nah ini ya ini ya teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat sendiri, memang secara wave 2 itu sebenarnya secara probabilitas di kisaran Fibonacci 61,8% sampai 78% itu probabilitasnya 40% teman-teman. Tertingginya dalam artian ya. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini sebenarnya masih memenuhi kriteria untuk potensi atau possibility kita melihat overall ini pergerakannya adalah wave 2 ya. Jadi kalau misalkan demikian, kita lihat lagi ada beberapa faktor yang cukup mendukung. Pertama, kita sudah bahas dari video terakhir teman-teman, dimana kita ngelihat ada yang namanya bullish divergence terbentuk pada MACD. Lalu untuk posisi saat ini MACD-nya itu cukup signifikan penguatannya compared dengan sebelumnya, mungkin nggak terlalu, tapi kalau saat ini kita bisa consider ini salah satu bentuk breakout yang mungkin saja bisa kita consider sebagai real teman-teman. Jadi bukan fake out ya. Nah basically yang
cukup pentingnya itu adalah ketika kita lihat di sini terbentuk yang namanya si bullish divergence ya. Nggak cuman pada si MACD, sebenarnya pada RSI juga harusnya demikian ya. Menunjukkan bahwa kondisi kita itu berada di dalam bullish divergence, I guess. Oh enggak ya. Kalau pada RSI sih enggak, cuman memang kita memasuki fase ini ya, extremely oversold-nya dia, karena kita lihat secara indeks itu di bawah level 20 teman-teman ya. So I guess teman-teman bisa berpatokan pada MACD, dan posisi MACD saat ini juga menunjukkan bahwa kita cenderung cukup oke untuk ngelihat Bitcoin kembali ter-rebound lagi. Dan seperti yang saya sampaikan di video terakhir, teman-teman boleh lihat ya, sebenarnya every time kita touch exponential moving average 21, reaksi pada pasar itu cukup berlebihan teman-teman ya. Ini kalian lihat, pertama dropnya signifikan ya. Di sini kedua kali kita bersentuhan, sempat break dari EMA 21, lalu kita testing dan gagal breakout di atas level itu, bertahan di atas level itu. Kalian lihat ya, decline yang terjadi itu sangat signifikan. Begitu pula terakhir teman-teman di 20 Januari, decline yang terjadi sangat signifikan, bahkan saya bisa bilang itu sangat ekstrim. Nah, kondisi saat ini sebenarnya pada trendline sendiri itu saya tambahkan dalam bentuk chart logarithmic. Even dengan logarithmic sekalipun, posisi Bitcoin saat ini itu sudah berhasil menembus tapi belum close candle di atas descending channel, which means ini adalah satu first sign untuk pembalikan arah. Kenapa saya katakan baru sign pertama teman-teman? Kita masih perlu berbagai konfirmasi untuk memastikan bahwa Bitcoin itu nggak fake out ya. Sometimes teman-teman yang terjebak dalam kondisi bull trap atau fake out itu adalah ketika posisi baru breakout, teman-teman tuh langsung entry tanpa pikir panjang. Padahal di situ ada resiko kita terkena fake out, karena balik lagi teman-teman, kita harus realize juga bahwa so far di kisaran area ini itu masih terdapat yang namanya resistance teman-teman ya. Jadi kita mesti sadari, bisa saja posisinya kayak waktu kisaran pergerakan 30 Juli. Kita sempat break, kita sempat close di atas 40.000 dan bahkan di kisaran level 42.000, lalu kemudian kita dapat decline atau rejection sebelum akhirnya kita confirm ke arah bullish teman-teman. Balik lagi, yang kita butuhkan adalah konfirmasi berupa higher low-nya teman-teman. Jadi pada saat dia break dari falling wedge aja di sini, kalau kita lihat dia satu pergerakan sangat seperti ini, sangat signifikan, tiang panjang. At least kalian tunggu sampai pullback terjadi. Dengan begitu kalian mendapati konfirmasi bahwa ini adalah higher low-nya. Ketika dia terbentuk seperti bullish engulfing atau mungkin bullish hammer pattern atau mungkin inverted shooting star, itu bisa kalian manfaatkan untuk kemudian kalian make decision teman-teman ya. Nah, to be honest, kalau saya pribadi untuk posisi sekarang dengan kondisi seperti ini, mungkin ada beberapa spot coin yang akan saya consider untuk start melakukan DCA dengan margin yang cenderung sedikit dulu untuk di awal teman-teman, karena setelah saya mendapati konfirmasi higher low-nya baru akan saya confirm dan tambah lebih banyak ya, karena kita ngelihat ada consideration Bitcoin at least bisa rebound mungkin sepanjang bulan Februari ini before nantinya kenaikan suku bunga di bulan Maret ya. Jadi tetap harus waspada dan tetap harus berhati-hati. Nah, so far demikian kalau misalkan ini adalah ABC running flat corrective pattern yang kita sudah bicarakan teman-teman, maka harusnya Fibo 1272 saat ini berfungsi sebagai key support kita dan itu berada di kisaran level $33.679. Alright, so dengan begitu kita saat ini sudah mulai memasuki fase bullishnya, which means harusnya kalau dengan kondisi seperti ini kita bisa consider menggunakan Elliott Wave Theory, which means ini adalah wave 1 masuki wave 2 dan sekarang wave 3 serta wave 4 dan wave 5 ya. Pertama, teman-teman, saya mau kasih tambahan bahwa di level ini kita mendapati yang namanya area Big Fan Zone, di mana Big Fan Zone ini adalah untuk posisi lebih ke arah sellers ya. Kenapa demikian? Karena pada kisaran level tersebut kita mendapatkan pressure yang cukup strong, which means ketika market kembali ke area sana, itu pasti at least minimalnya akan memicu orang-orang untuk melakukan aksi taking profit atau sell off atas mungkin posisi long yang sudah diambil dari kisaran area ini ya. Balik lagi, yang bisa menggerakkan market sangat signifikan seperti ini tidak lain dan tidak bukan adalah whales, which means whales yang selama ini
ingin nahan pergerakan Bitcoin di sini, itu pasti akan ada punya pikiran untuk taking profit. Dan di manakah areanya ideal untuk mereka taking profit? Ya harusnya sih di kisaran level terakhir yang memiliki memori cukup kental pada pergerakan Bitcoin. Alright? Nah, berikutnya teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya Fibonacci external, which means kalau sebenarnya berdasarkan Elliott Wave Theory, mungkin lebih ideal kalau kita gunakan Fibo extension, karena kita perlu lihat at least pergerakan wave 3 itu minimal 100% daripada wave 1, teman-teman. Dan kalau misalkan demikian itu minimal 100%, at least Bitcoin itu untuk potensi penguatannya bisa mencapai kisaran level $42.500 ya. Ini at least sebagai pemberhentian pertama kita, teman-teman. Before kita sampai di level tersebut, kita perlu screening dan bisa saja kita mendapati potensi untuk entry pada saat dia terjadi pullback ya. Dan pullbacknya ini mungkin saja sebagai sebuah konfirmasi yang lebih jelas lagi untuk kita melihat dia membentuk yang namanya higher low ya. Jadi kita udah confirm nih bertransisi dari yang namanya lower high lower low ya. Lebih kurangnya kita bisa lihat di time frame 4 jam, which means lebih kurangnya seperti ini, lower high ya, lower low, and then potentially between area ini sampai area ini adalah lower high-nya, dan kita saat mendapati rejection harusnya kita membentuk yang namanya lower low. Tapi yang terjadi adalah kita terrebound dan break dari area itu, sehingga kita bisa tambahkan lagi teman-teman di area ini akan menjadi potensial area support kita nantinya. So kalau misalnya kita ngelihat dia pullback sampai ke level ini, ya itu harusnya menjadi suatu hal yang wajar karena kita akan testing terhadap level support sebelumnya. Cuman teman-teman, satu lagi considerationnya adalah kalau kita ngelihat pergerakan saat ini sangat-sangatlah impulsif, dan bahkan ini menjelang closing jam 3 pagi, kita ngelihat pergerakannya lebih impulsif lagi sampai mau ngetes level 41.000, harusnya kita bisa consider pullback yang terjadi berikutnya itu paling-paling sampai kisaran level Fibo 38,2% aja, teman-teman ya. Balik lagi, ini kita belum mendapati potensi topnya dia karena kita belum ngelihat decline terjadi atas pergerakan saat ini. So I guess teman-teman, kalaupun demikian area ini berpotensi menjadi highest-nya, maka balik lagi di sini terdapat yang namanya kita bilang itu confluence of support, terdiri atas horizontal support dan juga Fibonacci 38,2%. So don't be worry kalau kita ngelihat dia pullback kayak gini, bukan berarti it's a bull trap, tapi kalau kita bisa maintain di atas level ini dengan baik dan kemudian dia impulsive move lagi, ini wajar teman-teman ya. Ingat, untuk pergerakan menuju wave 3 sekalipun itu memerlukan yang namanya beberapa pergerakan sekaligus ya. Jadi lebih kurangnya kayak wave 1 maybe, wave 2, wave 3, wave 4, and then wave 5 ya, lebih kurangnya seperti itu. Tapi ya kalau lihat wave satunya kayak begini sih agak suram ya, harusnya bisa lebih signifikan ya. Mungkin wave 3 nya kita bisa sampai $44.000. So let's see teman-teman, biarkan waktu yang menjawab. Semoga kiranya transaksi kali ini bisa didukung dengan kondisi yang cukup baik pada Bitcoin. Semoga kiranya teman-teman juga yang sebelumnya tersangkut di altcoins bisa segera terjemput dengan penguatan yang terjadi pada Bitcoin, walaupun diiringi dengan Bitcoin dominance ya. Tapi still teman-teman, kita lihat ini overall mempengaruhi banyak kondisi pergerakan market yang lainnya ya. Untuk Ethereum sendiri tadi kita sudah bahas, dia bergerak di dalam ascending channel. Untuk XRP, dia berencana untuk break dari dia punya symmetrical triangle, di mana sebelumnya didukung dengan terbentuknya si inverted head and shoulders, teman-teman. Lalu kita juga bisa lihat ada di Cardano, di mana Cardano sedang testing ke bagian atas daripada symmetrical triangle-nya, dan juga ada BNB, teman-teman, yang baru saja harusnya sih ini berpotensi breakout ya. Yang ini. Nah, ini untuk BNB sendiri baru saja breakout dari falling wedge pattern-nya. Kita udah sempat discuss juga dengan teman-teman di advance group, dan saat ini kita lagi testing ke bagian atas daripada resistance BNB. So, apakah Bitcoin benar-benar bisa maintain penguatannya dan bisa membuktikan ke kita bahwa kali ini kita nggak akan ngelihat yang namanya fake out lagi, dan kita bisa mendapati konfirmasi yang cukup baik pada pergerakan Bitcoin ya. Lalu ada tambahan sebenarnya teman-teman. Tadi sempat kita bahas tentang terbentuknya yang namanya 1-2-3 reversal pattern. Buat teman-teman yang ada di grup Telegram juga harusnya tentunya tahu, karena saya sempat share outlook ini di sana, dan ini memang menjadi consideration kita. Karena pada 1-2-3 reversal pattern kita harus melihat Bitcoin itu mampu maintain at least di atas level
level Fibonacci 50% sampai 61,8%. Barulah pada saat break terhadap dia punya resistance di wave 2, ini otomatis akan mendongkrak atau menjadi potensi pembalikan arah bagi pergerakan market yang basicnya atau teorinya didasari oleh si 1, 2, 3 reversal pattern. So I guess teman-teman, that's it from me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu tambahan referensi untuk teman-teman melakukan analisis, dan tentunya not a financial advice. Always do your own analysis, and I'll see you guys again in the next update. Thank you very much for watching this video. God bless everyone. Cheers. Bye bye.